Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang sudut antara dua vektor ya. Nah, untuk itu nanti kita bahas dua soal agar kalian paham cara menentukan sudut antara dua vektor. Oke, itu ada dua soal. Untuk soal pertama ya, saya baca dulu. Diketahui titik A itu 1, 0, minus 2, kemudian B 2, 1, minus 1, dan C 2, 0, minus 3. Nah, tentukan sudut antara vektor AB dan AC, gitu ya. Nah, oke, kita bahas untuk nomor 1 ya. Kalau diketahui titik koordinat itu ya, AB dan C itu ya, berarti kita bisa mengetahui koordinat vektor AB itu kan berarti apa? B dikurangi A, gitu ya. Nah, berarti kita buat dalam bentuk vektor aja. Berarti kalau B-nya itu 2, 1, minus 1, berarti bisa ditulis 2, 1, minus 1, gini ya. Kita buat dalam bentuk vektor aja. Dikurangi A itu 1, 0, minus 2, gini ya. Berarti berapa ini? 2 dikurangi 1 itu 1, kemudian 1 dikurangi 0 itu 1, kemudian minus 1 dikurangi minus 2 itu 1 ya. Nah, berarti vektor AB itu adalah 1, 1, 1. Oke ya. Sekarang kita cari vektor AC ya. Sama caranya. Kalau AB itu B dikurangi A, berarti kalau AC itu berarti apa? C dikurangi A. Oke ya, berarti kita kurangkan aja. C-nya itu adalah 2, 0, minus 3. Kemudian A-nya itu berapa? 1, 0, minus 2. Nah, berarti kalau kita kurangkan, itu hasilnya adalah 2 dikurangi 1 itu 1. Di sini 0. Kemudian di sini berapa? Minus 1. Oke ya, berarti AB dan AC kita sudah mengetahui. Nah, sekarang perhatikan, kita mencari sudut antara AB dan AC ya. Anggap saja sudutnya adalah cos theta gitu ya. Sudutnya antara AB dan AC adalah theta. Kita ingat bahwa di antara dua vektor, kalau kita mencari sudutnya itu menggunakan cos theta, itu sama dengan apa? Perkalian skalar antara AB dan AC kita bagi dengan ya panjang AB dikalikan dengan panjang AC. Oke ya. Nah, berarti bisa kita cari AB itu perkalian skalar ya. Berarti antara AB dan AC. Tadi AB-nya berapa tadi? Gini, saya tulis di sini aja. AB-nya tadi 1, 1, 1 dikalikan dengan 1, 0, minus 1. Gini ya. Kita bagi dengan akar dari, kalau vektor AB itu panjangnya berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Gini ya. Kemudian dikalikan dengan akar dari AC. Besar AC berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah berapa? Minus 1 kuadrat. Oke, sekarang kita sederhanakan perkalian skalar antara dua vektor. Ini berarti yang atas kali atas ya. I kali I, J kali J, K dengan kali K. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Saya tulis di sini 1. 1 kali 0, 0 ya, berarti ditambah 0. 1 kali minus 1, ya, ditambah minus 1. Oke. Di sini dibagi akar 1 kuadrat, berarti 1 ini ya, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti kalau dijumlah 3 ya, berarti akar 3. Dikalikan akar berapa ini? 1 kuadrat itu 1 ya, 1 tambah 0 tambah 1. Berarti akar 2. Nah, kalau kita sederhanakan 1 ditambah 0 ditambah minus 1 itu hasilnya adalah 0 per akar, ini dikalikan jadi akar 6. 0 dibagi akar 6 itu hasilnya adalah 0. Nah, coba kita cari tetanya. Cos theta itu sama dengan 0. Nilai cos theta yang nilainya 0 itu sudut berapa? Sudut 90 ya. Oke, jadi theta itu ketemu 90 derajat. Kesimpulannya, sudut antara vektor AB dan AC itu adalah 90 derajat. Gitu ya, paham?
Ya, sekarang kita menuju soal yang nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, kita baca dulu. Diketahui vektor A itu 2 minus 3, 1. Kemudian B, 1 minus 2, 3. Tentukan nilai sinus sudut antara vektor A dan B. Gitu ya. Oke, sekarang perhatikan. Kita perhatikan pada soalnya diketahui A itu berapa? A, kalau bisa ditulis dalam bentuk vektor ya, itu 2 minus 3, 1. Gini ya. Kemudian B, itu kalau ditulis dalam bentuk vektor 1 minus 2, 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita mencari kosinusnya ya. Nah, tadi ingat ketika kita mencari bentuk skalarnya, ini ya, berarti kan gini, 2 minus 3, 1 dikali skalar dengan 1 minus 2, 3. Gini ya, 2 dikali 1 hasilnya 2, minus 6, maaf, minus 3 dikali minus 2 berapa? Ya, 6 ya. Oke. 1 ditambah 3 berapa? 1 dikali 3 berapa? 3. 2 tambah 6 tambah 3, hasilnya adalah 11. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari besar ini. Vektor A ya, besarnya berarti akar berapa tadi rumusnya? Ya, 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kita fokus pada A ya. Berarti akar berapa? Ya, 4 ditambah 9 ditambah 1. Gini ya. Hasilnya adalah akar 14. Kemudian besar vektor B itu sama caranya 1 kuadrat, ini ya, 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar berapa? 1 ditambah 1, maaf, 1 kuadrat, ini 2 ya, maaf, ini minus 2 ya. Oke. 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan akar 14. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari cos theta misalkan ya. Sudut antara AB adalah cos besarnya theta, berarti kita kalikan aja rumusnya A dot B kita bagi dengan besar A dikalikan besar B. Tadi kita tahu A dot B nya perkalian skalarnya adalah 11 per akar 14 gitu ya, dikalikan dengan akar 14 sama dengan 11 per 14. Ini nilai cos theta. Yang kita cari adalah apa? Sinus theta. Gitu ya. Nah, ingat sinus theta itu sama dengan apa? Sinus theta itu sama dengan akar dari 1 dikurangi cos kuadrat theta. Gitu ya. Sama dengan berapa? 1 dikurangi cos kuadrat berarti 11 per 14 kuadrat. Gini ya. Sama dengan berapa? 1 itu sama dengan 14 kuadrat per 14 kuadrat ya. Itu berarti 1 dikurangi 121 per 196. Ini ya. Oke. 1 dikurangi 121 per 196. Kalau kita hitung, hasilnya adalah akar dari, ini kan 196 per 196 ya. Nah, 196 dikurangi 121. Hasilnya sudah 75 per 196. Oke ya. Nah, berarti kalau kita sederhanakan, itu kan 75 itu kan 25 kali 3. Berarti 5 akar 3 per berapa? Akar 196 berapa? 14. Oke, paham? Ya, berarti bisa disederhanakan menjadi ini 5 per 14 akar 3. Gitu ya. Nah, jadi nilai sinus antara sudut dua vektor AB ya, itu besarnya 5 per 14 dikalikan akar 3. Oke, begitu? Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.